Di tengah gurun yang gersang di Timur Tengah, di mana tak ada yang tersisa selain bebatuan, angin, dan matahari yang membakar, rakyat Israel berhasil mewujudkan sesuatu yang mengejutkan dunia. Mereka menggali lebih dari 12.000 kilometer terusan melintasi hamparan gurun untuk menciptakan sungai buatan yang masif, mengalirkan miliaran liter air dari laut tengah guna menopang negara yang berada di wilayah kering ini. Namun, Israel melangkah lebih jauh lagi. Mereka mengubah seluruh air laut itu menjadi air tawar yang layak minum menggunakan teknologi mutakhir di dalam instalasi desalinasi raksasa. Penasaran bagaimana proses yang nyaris mustahil ini sebenarnya berjalan? Mari kita menyelami kisah di balik salah satu pencapaian teknik paling luar biasa di zaman kita. Selama puluhan tahun, gurun Negev di Israel Selatan nyaris merupakan tanah mati. Kering, retak-retak, dan hampir tak mungkin ditanami. Suhu musim panas melonjak hingga di atas 43 derajat Celcius. Hujan hanya turun selama beberapa minggu setiap tahunnya, dan akuifer bawah tanah perlahan mengering seiring berjalannya waktu. Sektor pertanian, yang menjadi tumpuan hidup negara muda ini, berada di ambang kehancuran. Sementara banyak keluarga bertahan hidup dengan air yang diangkut truk dari wilayah yang jauh, di lanskap yang tak kenal ampun ini, hanya berjarak beberapa puluh mil, terbentang laut tengah, luas, tak berujung, dan penuh dengan air asin. Kontras inilah yang memicu langkah paling berani Israel, membawa laut masuk ke pedalaman, hingga ke jantung gurun. Proyek air gurun ini secara resmi disetujui pada tahun 2000 dengan investasi mendekati 3 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan komitmen dan visi setinggi itu, Israel tak sekadar mengubah air laut menjadi kehidupan. Mereka menantang gurun itu sendiri, memaksa sungai mengalir di atas hamparan pasir. Sebelum setetes air pun bisa dialirkan, tugas pertama adalah mengubah gurun yang keras dan tandus menjadi lokasi konstruksi yang layak. Mereka memulainya dengan citra satelit resolusi tinggi, radar penembus tanah, dan ribuan pengukuran angin untuk memetakan bukit pasir yang berpindah-pindah serta menentukan wilayah yang cukup stabil untuk dibangun. Tim survei tinggal di jantung gurun Negev selama berbulan-bulan, mengebor ratusan lubang, beberapa di antaranya sedalam lebih dari 30 meter, untuk mempelajari lapisan geologis yang tersembunyi di bawah pasir. Setiap penanda rute ditempatkan secara manual dan dicatat dengan ketelitian sentimeter. Seluruh jalur terusan harus menghindari koridor angin, di mana satu badai pasir saja bisa menimbun seluruh lokasi kerja dalam semalam. Ratusan alat berat buldoser dikerahkan untuk meratakan bukit pasir, memangkas punggung bukit yang tinggi, dan menyebarkan pasir ke area yang lebih rendah. Tujuannya adalah menciptakan permukaan yang rata dan kokoh, cukup kuat untuk menopang mesin konstruksi tanpa risiko ambles. Setiap bagian dikerok dan diratakan di bawah pengawasan ketat, dengan petugas survei yang memeriksa ketinggian dan kemiringan guna memastikan keseragaman sepanjang mil di gurun terbuka. Sabuk konveyor mengangkut kelebihan pasir menjauh dari zona kerja, sementara alat pemadat memadatkan lapisan atas secara perlahan hingga terbentuk fondasi yang kuat dan siap pakai. Deru mesin bergema di seluruh gurun saat setiap putaran alat gilas mengubah pasir yang lunak dan berubah-ubah menjadi landasan yang rata dan kokoh. Saat permukaan mengering di bawah terik matahari gurun, landasan itu telah cukup keras untuk menopang berat derek, alat pencampur beton, dan truk pasokan. Sebuah fondasi kokoh yang tercipta hanya dari pasir dan air. Setelah pekerjaan tanah selesai, ratusan ekskavator dan truk pengangkut raksasa memulai salah satu operasi penggalian terbesar yang pernah dilakukan di Israel modern. Setiap harinya, sekitar 70.000 ton pasir dan tanah dipindahkan dari gurun Negev di sepanjang koridor konstruksi yang membentang hampir 400 km. Lebih dari 1.200 insinyur, operator, dan pekerja bekerja secara bergantian, bertahan di bawah suhu siang hari yang seringkali melampaui 46,1 derajat Celcius. Terusan ini dibentuk dengan profil berbentuk huruf U yang lebar, sekitar 45 meter di bagian dasarnya, dan dengan kedalaman rata-rata 7 meter. Agar air dapat mengalir secara alami tanpa bantuan pompa, kemiringan memanjang dijaga dalam batas 1:300 meter, sebuah ketelitian yang luar biasa untuk jarak sejauh itu. Tim survei memeriksa ulang ketinggian menggunakan instrumen perata laser setiap 50 meter untuk memastikan dasar terusan tetap lurus sempurna. Sebagian besar pasir hasil galian digunakan kembali untuk membangun tanggul di kedua sisi, membentuk pematang setinggi 3 hingga 5 meter. Di medan berbukit, buldoser memotong lapisan demi lapisan secara bertingkat, sedangkan di area rendah, truk mengangkut material timbunan yang telah distabilkan hingga kemiringan tercapai. Struktur pembuangan air pun dipasang, berupa saluran besar yang memungkinkan aliran air alami melintas di bawah terusan buatan ini. Selain itu, pintu pengatur aliran ditempatkan setiap 10 hingga 15 km untuk mengontrol pembagian air ke cabang-cabang sekunder. Segalanya harus beroperasi secara sempurna, karena satu kegagalan fungsi,
baik pada pintu air maupun saluran, dapat merampas pasokan air bagi ratusan hektar lahan pertanian. Setelah lebih dari 15 tahun pembangunan, seluruh terusan akhirnya memasuki tahap uji coba air. Para insinyur membuka pintu air, membiarkan air mengalir bagian demi bagian, secara bertahap meningkatkan debit dari 500 menjadi 2.000, lalu menjadi 6.000 liter per detik. Di sepanjang rute, tim teknis memeriksa setiap titik, mengukur tekanan, memeriksa kebocoran, memantau kemiringan dinding terusan, dan mencatat setiap pergerakan tanah. Setiap penyimpangan diperbaiki sebelum sistem dibuka sepenuhnya. Ketika aliran air pertama kali melintas di dasar terusan yang kering dan retak, wilayah-wilayah yang dilalui merayakan dengan sukacita. Warga menyebutnya sebagai hari di mana gurun kembali hidup. Kemanapun air itu sampai, sorak-sorai pun menyusul. Itu bukan sekadar aliran air, melainkan aliran harapan, pemenuhan mimpi yang ditunggu-tunggu oleh para petani selama berpuluh-puluh tahun. Air dari laut tengah akhirnya melaju melewati sungai buatan yang membelah gurun, namun belum bisa langsung dinikmati karena masih berupa air laut. Dan di gurun, kandungan garam terkadang justru lebih berbahaya daripada kekeringan. Sebelum menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang, air tersebut harus melewati sistem desalinasi yang canggih. Sebuah rangkaian teknologi mutakhir yang membentang dari pesisir hingga jauh ke pedalaman. Di sini, air laut melalui beberapa tahapan, penyaringan mekanis, pengendapan pasir, pemisahan minyak, dilanjutkan dengan nanofiltrasi dan osmosis balik, di mana setiap molekul garis dihilangkan hingga tersisa air murni yang layak minum. Sensor digital memantau tingkat keasinan, tekanan, dan aliran secara terus-menerus, menyesuaikan proses secara otomatis untuk menjaga kemurnian tertinggi. Hanya setelah melewati semua lapisan kendali ini, air dialirkan ke terusan utama dalam perjalanan ratusan kilometer melintasi gurun Negev. Bukan lagi air laut, melainkan jalur kehidupan nyata bagi seluruh bangsa yang dibangun di atas harapan dan ketangguhan. Tahap awal penyaringan mungkin telah menangkap puing-puing besar dan endapan, namun air laut masih membawa partikel halus dan organisme mikroskopis yang tak terhitung jumlahnya. Agar tidak menyumbat jantung teknologi selanjutnya, tahap penyaringan halus dilakukan. Di dalam tangki penyaringan raksasa, membran serat berongga yang sangat tipis bertindak sebagai penghalang, menahan alga, bakteri, dan partikel terkecil yang tersisa. Tahap penyaringan awal itu hanyalah permulaan. Fase penentu keberhasilan berlangsung di dalam sistem osmosis balik. Di bawah tekanan yang sangat besar, air laut didorong menembus membran setengah tembus. Setiap lubang pori-porinya ratusan kali lebih kecil dari sehelai rambut. Dinding tak kasat mata ini hanya membiarkan molekul air murni melintas, sementara garam, logam berat, dan zat kimia tertinggal di belakang. Pompa bertekanan tinggi menghasilkan tekanan kuat yang mengubah campuran air laut menjadi aliran yang hampir murni. Namun, saat keluar dari sistem osmosis balik, air tersebut begitu murni hingga kandungannya menjadi terlalu kosong dan hal itu perlu diperbaiki. Selanjutnya adalah tahap disinfeksi. Sinar ultraviolet atau ozon memusnahkan sisa mikroorganisme yang ada, sementara sedikit klorin ditambahkan untuk menjamin keamanan air dalam jangka panjang di dalam pipa. Setiap parameter dipantau secara langsung dan sampel laboratorium diuji terus-menerus. Hanya jika semua standar terpenuhi, air dipompa dari tangki penyimpanan ke jaringan distribusi, mengalir melalui pipa-pipa bawah tanah menuju rumah sakit, pabrik, dan rumah penduduk. Sebuah siklus lengkap di mana garam lautan diubah menjadi air minum yang aman, bukti nyata kekuatan teknologi modern yang luar biasa. Ketika aliran air pertama kali melintasi gurun Negev, segalanya mulai berubah. Tak hanya di permukaan, namun menyentuh jauh ke dalam kehidupan masyarakat. Tanah yang dulunya retak di bawah terik matahari mulai kembali subur. Para petani yang pernah pergi karena kekeringan kini kembali. Mereka mendirikan tenda, menancapkan tiang, dan membajak sawah pertama mereka di tengah hamparan pasir dan bebatuan. Air dari saluran utama dibagi melalui jaringan terusan sekunder, pipa bertekanan, dan sistem irigasi tetes, teknologi yang ditemukan oleh Israel sendiri untuk menghemat setiap tetes air yang berharga bagaikan emas. Proyek ini dimulai pada tahun 1953 dan memakan waktu lebih dari 11 tahun untuk diselesaikan, dengan biaya sekitar 420 juta lira Israel, setara dengan ratusan juta dolar pada masa itu. Setelah beroperasi penuh, sistem ini mampu mengangkut hingga 72.000 meter kubik air per jam, membawa air tawar dari utara hingga ke selatan di wilayah Negev. Hasilnya, daerah-daerah yang dulunya dianggap mustahil kini bangkit kembali menjadi zona pertanian yang makmur. Pada tahun-tahun awal, puluhan ribu hektar lahan pertanian berubah menjadi hijau.
Di mana dulunya hanya debu dan matahari, kini berdiri kebun jeruk, kebun anggur, ladang gandum, perkebunan sayuran, dan deretan pohon kurma yang berbuah lebat. Jika dilihat dari satelit, sebuah pita hijau panjang melilit hamparan gurun keemasan, arteri hijau Israel. Jalur kehidupan buatan yang menghubungkan utara dan selatan negara itu.